Sebelum sobat menonton video ini, boleh dong di-subscribe dulu channel Longki ID beserta aktifkan tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru seputar video-video seru yang ada di Longki ID. Nah, oke, jika udah kita lanjut ke videonya. Halo teman-teman, nah di video kali ini gue mau berbagi tips kepada lo semua bagaimana caranya membuat Windows 10 di laptop atau komputer kalian itu menjadi lebih smooth atau lebih ringan. Nah terkadang kendala yang sering dialami oleh pengguna Windows 10 di laptop, terutama yang laptop atau komputer yang speknya masih entry level, itu adalah terjadinya lag atau nggak smooth atau apapun lah bahasanya. Nah sebenarnya penyebabnya ada banyak ya, mungkin karena virus, mungkin juga karena RAM-nya udah nggak ngangkat dengan aplikasi yang kalian install, atau juga mungkin karena adanya hardware yang rusak atau apapun lah itu. Intinya penyebabnya ada banyak banget. Nah, tapi teman-teman bisa coba mengikuti langkah-langkah yang gua share di pada video kali ini. Nah, pertama itu teman-teman bisa masuk di bagian Task Manager dengan cara klik kanan, pilih Task Manager, kemudian klik di bagian Startup. Nah, di sini merupakan aplikasi-aplikasi yang langsung aktif ketika kalian menghidupkan laptop atau komputer kalian. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih kira-kira aplikasi mana aja yang kira-kira nggak dibutuhin gitu, nggak terlalu dibutuhin. Nah, seperti gue di sini ada Dropbox gue disable, terus juga Internet Download Manager gue disable dan lain-lain. Intinya lu bisa pilih-pilih deh. Dan di sini juga ada status startup impact, mana yang kira-kira low, high dan segala macam. Nah, cara disable-nya gimana? Misalnya ya, gue mau disable Avast Cleanup. Nah, di sini teman-teman arahin kursor di bagian status ini, kemudian klik kanan. Nah, pilih disable. Kalau mau mengenablekan ya sama aja. Misalnya di Microsoft OneDrive ini kan statusnya disable. Klik kanan, pilih enable. Kira-kira demikian. Jadi pilih-pilih aja mana kira-kira yang aplikasi yang kiranya nggak perlu gitu. Itu cara pertama. Nah, cara kedua bisa juga dengan masuk di bagian task scheduler. Caranya di menu search, teman-teman ketik aja task scheduler. Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat nih kira-kira mana juga aplikasi yang kira-kira nggak perlu gitu. Nah, di sini kan ada status, ada disable, ada bagian running, ada ready. Nah, di sini kira-kira yang nggak perlu bisa di-disablekan. Seperti di sini sama Dropbox update task mesin, di sini gue disable karena bagi gue update-nya manual aja, kemudian software printer juga gue disable dan segala macam. Nah, gue di sini hanya mengaktifkan software-software yang rasanya perlu gitu. Seperti antivirus update gue rasa perlu, makanya gue aktifin. Tapi ini sesuai kebutuhan aja ya. Kalau emang spek laptopnya udah tinggi, ya saran gue sih yang penting-penting banget itu diaktifin. Gitu, oke. Nah, terus setelah ini selesai, teman-teman bisa close. Nah, di bagian ketiga, cara ketiga, teman-teman juga bisa masuk di bagian MS Configuration. Ketik MS Configuration. Nah, di sini teman-teman bisa klik di bagian service. Nah, di sini ada aplikasi service yang statusnya ada yang lagi running, ada yang lagi stop. Nah, teman-teman bisa pilih nih kira-kira mana yang teman-teman mau aktifin, mana yang enggak. Nah, ini juga penting kalau rasanya ada aplikasi-aplikasi service aplikasi yang enggak terlalu penting, teman-teman bisa enablekan. Ini sesuai kebutuhan aja ya. Kebetulan laptop gue juga masih ngangkat-ngangkat aja, jadi gue nggak perlu lah yang terlalu banyak gue matiin gitu. Nah, tapi kalau emang rasanya masih lemot, teman-teman bisa pilih sendiri seperti mungkin Google update-nya dimatiin, service Google-nya dimatiin dan segala macam. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya adalah salah satu yang menyebabkan Windows 10 itu lag atau nggak smooth itu karena adanya visual animation atau efek yang terlalu banyak. Nah, teman-teman bisa matikan atau matiin visual animation dan efek di Windows 10. Caranya, teman-teman masuk di My Document di My Computer, terus di This PC, klik kanan, teman-teman klik atau pilih di bagian Properties. Nah, di sini kalian teman-teman bisa klik di bagian atau pilih di bagian Advanced System Setting. Nah,
Di sini ada menu performance. Kalian teman-teman klik aja di bagian setting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih option mau by custom. Teman-teman pilih sendiri mana aja yang diaktifin, animasi sama efeknya, atau bisa juga dari preset yang udah ada seperti adjust for best performance. Nah, kalau teman-teman pilih yang ini, maka semua animasi dan efek itu akan dihilangkan dan menimbulkan dampak yang benar-benar performance laptop teman-teman itu lebih baik lah gitu. Cuma tampilannya agak kurang menarik. Coba ya, gua pilih yang adjust for best performance, klik apply, kemudian klik OK. Maka di tampilan yang Windows-nya akan lebih bukan minimalis sih, kurang menarik lah, bagi gue kurang menarik gitu. Cuman kalau emang teman-teman laptopnya spesifikasinya rendah, teman-teman bisa pilih yang itu. Nah, cuma kalau gue pilihnya yang pilihan terbaik untuk spesifikasi Windows gue, laptop gue gitu. Oke, klik apply, klik oke. Nah, terus yang gak kalah penting adalah gue mengingetin, gue sering banget ngeliat terkadang di satu laptop itu banyak aplikasi yang menurut gue itu mubazir gitu. Sebenarnya itu nggak digunain tapi kok ada. Nah, mungkin karena waktu dia install Windows itu di toko komputer, kemudian si yang installin Windows itu menginstal aplikasi-aplikasi yang sifatnya bawaan, tapi itu sebenarnya nggak dibutuhin. Contoh Picasa 3. Apakah teman-teman tahu Picasa 3 itu apa, kemudian kegunaannya apa, fungsinya apa? Kalau emang nggak tahu, teman-teman bisa search aja di Google fungsinya apa. Kalau emang itu nggak urgent untuk Windows atau untuk kebutuhan teman-teman, ya teman-teman bisa install. Terus yang kedua yang nggak kalah penting adalah ada yang Windows-nya itu sampai 3 antivirus. Gue juga nggak ngerti kenapa 3 antivirus. Padahal bagi gue 1 antivirus saja itu udah cukup gitu. Nah, terutama yang antivirus yang sifatnya itu activate, dalam artian udah teraktivasi, karena itu lebih baik. Nah, tapi kan kalau antivirus yang aktivasi itu bayar, ya sekarang udah banyak lah, versi free-nya udah banyak banget, teman-teman bisa pilih aja. Jadi saran gue jangan terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang berat, terutama bagi teman-teman yang laptopnya itu spesifikasinya rendah gitu. RAM-nya 2 GB, prosesor mungkin masih Core i3 atau mungkin di bawah Core i3 malah. Nah, yang terakhir adalah sering-sering clean up junk file. Nah, ini penting banget karena banyak banget file-file yang sebenarnya udah nggak diperluin tapi masih kesimpan di data C atau maupun data D. Nah, itu teman-teman bisa download aplikasinya. Kalau gue di sini pakai Avast Clean Up Premium. Teman-teman bisa pilih juga aplikasi yang lain, itu bebas. Dan saran terakhir banget itu adalah jangan terlalu sering atau jangan terlalu banyak menyimpan file di data C. Karena data C itu merupakan data sistem. Nah, data C itu apa aja? Misalnya di bagian menu download, menu dokumen, musik, picture, atau videos. Intinya di data sistem jangan terlalu banyak file-file yang berat sehingga membebani kinerja daripada prosesor atau laptop teman-teman sendiri. Oke, gue kira sekian trik video kali ini. Kalau teman-teman ada tips lain, cara membuat Windows atau laptop teman-teman menjadi smooth, boleh coret-coret di kolom komentar.